Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Yulia Oktiska Putri dengan NIM 2050203001111097. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan menginterpretasikan tentang analisis data startup Indonesia tahun 2018. Yang pertama, kita akan diperkenalkan dulu tentang startup Indonesia pada tahun 2018. Yang pertama, berdasarkan tren, derasnya kemajuan teknologi digital di berbagai sektor seiring tumbuhnya pengguna internet di tanah air menjadi pemicu munculnya startup atau perusahaan rintisan teknologi. Di mana dalam laporan yang bertajuk Database Startup Indonesia tahun 2018 dari Indonesia Digital Creative Industry Society, jumlah perusahaan rintisan teknologi di Indonesia mencapai 992 startup, di mana menimbulkan efeknya terhadap Indonesia sendiri, yaitu dengan tumbuhnya startup teknologi menghasilkan multiplier effect pada banyak usaha seperti usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, di mana munculnya perusahaan rintisan UMKM tersebut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi domestik seperti munculnya e-commerce dan transportasi online. Di mana di Indonesia sendiri sudah terdapat 4 perusahaan yang menjelma menjadi unicorn seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka. Kemudian untuk feedbacknya sendiri, di mana pemerintah Indonesia sudah menunjukkan keseriusan untuk terus mendorong laju positif industri digital nasional ini, di mana Presiden Joko Widodo menyatakan dalam sebuah visinya akan menjadikan Indonesia sebagai the digital energy of Asia, di mana salah satu kepingan yang diperlukan untuk melengkapi berbagai inisiatif tersebut adalah keberadaan data yang komprehensif mengenai sebaran dan kondisi startup di Indonesia. Selanjutnya dari dataset yang sudah didapatkan, maka tertera beberapa data, di mana yang pertama itu ada jumlah startup, di mana jumlah startup di Indonesia tahun 2018 ini berjumlah 992 startup, dan sebaran startupnya itu tersebar di beberapa wilayah Indonesia yang berjumlah 10 wilayah. Kemudian ada tahun berdirinya startup, kemudian ada jenis badan usaha dan jenis bidang usaha, di mana jenis badan usahanya sendiri itu terdiri dari 4 kategori, yaitu ada CV, PT, belum berbadan usaha, serta tidak diketahui badan usahanya apa. Kemudian di jenis bidang usahanya juga terdiri dari 4 kategori. Yang pertama e-commerce, vintage, game, dan bidang lainnya. Kemudian data lainnya itu yang ditemukan pada dataset tersebut ada skala startup, di mana skalanya itu terdiri dari mikro, kecil, besar, dan menengah. Kemudian untuk pendidikan karyawan atau pegawai dari startup itu dimulai dari S2, S1, diploma, dan SMA. Kemudian terkait dengan problem yang dihadapi, juga ekspektasi startup terhadap pemerintah yaitu tergantung pada 5 kategori, yaitu fasilitas, regulasi, SDM, market, dan modal. Kemudian untuk modal usahanya sendiri, yaitu terdiri dari berapa range modal untuk pelaku startup sendiri, itu ada yang besar dari 1 miliar, 500 sampai 1 miliar, 100 juta sampai 500 juta, hingga ada yang kecil dari 100 juta. Kemudian untuk sumber datanya sendiri, itu data ini diambil dari situs kaggle.com, di mana datanya berisi tentang kondisi startup Indonesia tahun 2018, di mana data ini juga mencantumkan sebaran startup di beberapa wilayah Indonesia tahun 2018. Untuk lebih lengkapnya, di spreadsheet di link ini. Next. Untuk dari data set tersebut, kita bisa mengambil informasi yang bermanfaat, di mana informasi yang bermanfaat itu yang pertama itu mengetahui jumlah dan sebaran startup di Indonesia secara valid. Yang kedua, memberikan gambaran mengenai kondisi dan permasalahan pelaku startup di Indonesia. Yang ketiga, mengetahui persepsi startup mengenai kondisi ekosistem startup di Indonesia dan di daerahnya. Kemudian memberikan acuan dasar bagi program-program terkait pengembangan startup di Indonesia. Ini ada analisis data yang akan kita pelajari di next selanjutnya, yaitu menggunakan step by step menggunakan aplikasi Tableau. Di mana di sini analisis datanya ada dashboard kondisi startup Indonesia tahun 2018 yang terdiri dari sebaran startup di Indonesia secara valid, permasalahan pelaku startup di Indonesia, serta persepsi startup mengenai kondisi ekosistem startup di Indonesia dan di daerahnya. Nah, untuk mendukung dan menjawab analisis atau informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan dari database ini, maka terdapat beberapa visualisasi informasi yang menggunakan aplikasi Tableau untuk menggambarkan database tentang startup Indonesia tahun 2018 ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang step by step dalam penggunaan aplikasi Tableau untuk menginterpretasikan dataset yang telah kita peroleh. Pertama, kita membuka aplikasi Tableau terlebih dahulu.
Lalu klik connect data dan input dataset yang akan divisualisasikan. Setelah datanya connect, kita klik go to worksheet. Nah, yang pertama, dari informasi bermanfaat tadi yang sudah kita dapatkan, kita menginterpretasikannya ada satu persatu. Yang pertama itu tentang sebaran startup di Indonesia secara valid. Yang pertama kita input jumlah startupnya ke bagian kolom, kemudian rows, kemudian di sini saya juga color, nasional. Nah, di sini kita dapat wilayah di Indonesia seperti di Jawa Barat, di Bali dan Nusa Tenggara Barat itu terdapat 32 startup, di Jabodetabek ada beberapa wilayah lainnya. Di sini kita bisa mengedit warna color sesuai keinginan masing-masing. Di sini saya menggunakan warna red gold. Nah, di sini untuk wilayahnya kita juga bisa mengurutkan dengan sesuai yang kita mau. Di sini saya akan mengurutkan berdasarkan jumlah tertinggi sebaran startup di wilayah sampai jumlah yang terendah. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian untuk detailnya kita bisa mengubah menjadi sebaran startup di Indonesia secara valid. Jadi saya akan merename sheet-nya yaitu sebaran Nah, kemudian untuk visualisasi selanjutnya, yaitu kita untuk mengetahui permasalahan pelaku startup di Indonesia. Di sini kita membutuhkan data problem yang dihadapi. Jadi problem yang dihadapi ini diinput ke bagian kolom, wilayah juga diinput ke bagian kolom, dan kolom. Kemudian di bagian rows-nya kita masukkan badan usaha, bidang usaha, sama jumlah dari badan usaha dan bidang usaha ini, yaitu kita menggunakan jumlah yang. Nah, di bagian Mars-nya ini kita masukkan wilayah ke bagian color. Nah, saya juga menambahkan di sini untuk mengetahui skala startup-nya di bagian label, bagian detail, jumlah ke. Nah, untuk beberapa wilayah ini terdapat di yang tidak diketahui Kalimantan, Sulawesi sama sekali. Jadi untuk yang bernilai 0 ini kita juga bisa nge-exclude untuk bisa menampilkan data-data mana saja atau daerah-daerah yang mana saja yang mengalami problem di bidang usahanya masing-masing. Kita exclude saja. Nah, di sini kita ketahui di bidang itu yang tidak memiliki jenis atau bidang usaha, yaitu memiliki persentase 38,82%, yaitu memiliki masalahnya di modal. Di mana wilayah yang paling banyak mengalami problematika modal ini yaitu di wilayah Jawa Timur. Di mana jumlah startupnya di sini diketahui sebanyak 113. Di sini kita juga bisa mengurutkan badan usahanya sesuai yang ada di dataset, yaitu dengan short. Kita di sini data short ordernya pilih yang manual. Jadi kita CV di datasetnya CV dulu, PT belum berbadan usaha, sama sekali tidak memiliki jenis dan bidang usaha. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan. Di sini terdapat bidang usaha CV dan e-commerce, di mana CV-nya berjumlah 69 dan bidang usahanya e-commerce berjumlah 352, dan mengalami problem yang dihadapinya berdasarkan wilayahnya, yaitu mengalami problem fasilitas, di mana jumlah problem yang dihadapi yaitu berkisaran sekitar 15%. Kemudian di daerah-daerah selanjutnya juga sama, menunjukkan jenis dan bidang usahanya serta problem yang dihadapi dan persentase mayoritas problem yang dihadapi di daerah-daerah tertentu tersebut. Di sini kita juga bisa mengganti warna sesuai keinginan seperti yang sebelumnya. Kemudian kita bisa mengganti judul dari visualisasi kita yang kedua ini, itu dengan merename
permasalahan pelaku startup. Permasalahan pelaku startup di Indonesia. Nah, untuk visualisasi selanjutnya, itu kita akan menginterpretasikan atau memvisualisasikan tentang persepsi startup mengenai kondisi ekonomi startup di Indonesia dan di daerahnya atau di daerah sebaran startup yang ada di dataset. Yang pertama, kita menginput ekspektasi terhadap pemerintah ini di bagian kolom, kemudian badan usaha dan jenis dan bidang usahanya di bagian rows. Sama dengan dataset yang didapatkan. Kemudian di bagian marks kita masukkan wilayah ke color, label. Kemudian pendidikan. Di sini kita menambahkan pendidikan karyawan di bagian detail untuk menunjukkan jenis pendidikan yang banyak atau mayoritas dari startup tersebut di bidang atau jenis usaha yang berbeda. Kemudian jumlah startup ini yang kedua dimasukkan ke detail, sama jumlah startup ketiga juga di detail. Nah, di sini kita coba memakai circle. Nah, untuk yang bernilai 0 ini kita juga bisa exclude. Nah, jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa yang badan usaha yang tidak diketahui ini dia memiliki ekspektasi terhadap pemerintah itu agar dibantu di bidang pasar atau pangsa pasar, di mana di sini ekspektasi dari badan usaha yang tidak diketahui ini tentang pangsa pasar itu memiliki persentase 10,80%, di mana di sini di bidang usaha yang tidak diketahui ini perlu ditunjang pangsa pasar untuk mengembangkan startup yang ada di daerah-daerahnya. Itu contohnya ini startup yang tidak diketahui bidangnya, yaitu di daerah Jawa Barat dengan skala startupnya itu skala menengah. Kemudian sesuai dengan dataset yang kita peroleh, itu shortnya manual, CV, PT, belum diketahui. Nah, di sini kita juga bisa mengganti warna sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jadi di sini dijelaskan tentang ekspektasi terhadap pemerintah dari startup-startup yang ada di Indonesia berdasarkan wilayahnya masing-masing untuk diberikan tunjangan sesuai masalah-masalah yang dihadapi atau sesuai dengan mayoritas masalah yang dihadapi di startup tersebut. Kemudian kita rename persepsi startup. Persepsi startup mengenai kondisi ekonomi. Kondisi sistem startup Indonesia dan di daerah persebarannya. Nah, setelah ini untuk merangkum hasil visualisasi kita bisa merangkumnya di bagian dashboard. Ya, ini kita floating. Terus untuk size-nya kita pakai yang range ini kita pakai yang automatic. Kemudian ke bagian dashboard. Yang kedua masalah. Nah, di sini kita bisa ngatur wilayahnya.
bagian dashboard ini kita bisa mengatur serapi mungkin yang kita bisa. Kemudian dashboardnya ini bisa kita bikin, kita kasih judul atau rename juga menjadi dashboard kondisi tahun 2018. Nah, buat munculin titelnya kita ngaktifin show dashboard title. Nah, seperti ini. Jadi inilah yang didapatkan dari dataset yang kita peroleh, yaitu tentang kondisi startup di Indonesia. Kita bisa memvisualisasikan tentang sebaran startup di Indonesia secara valid, permasalahan pelaku startup di Indonesia, serta persepsi startup mengenai kondisi ekosistem startup di Indonesia dan di daerahnya. Nah, selanjutnya keputusan yang bisa diambil. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, keputusan yang dapat diambil dari database Startup Indonesia tahun 2018, yaitu kita dapat memperbaiki atau mengurangi permasalahan yang ada pada badan dan bidang usaha. Di mana dari hasil visualisasi tersebut, tergambar bahwa masalah yang banyak dihadapi pelaku startup, yaitu terkait dengan modal, SDM, fasilitas, regulasi, serta ketersediaan pasar. Dengan hal ini diharapkan pemerintah dapat membantu dalam hal pengurangan masalah tersebut. Di mana hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah yang dihadapi startup tersebut, yaitu yang pertama terkait modal, di mana pemerintah dapat memberikan suntikan modal kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian di bidang pendidikan, di mana pelaku startup harus meningkatkan pendidikannya guna mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang baik. Kemudian di bidang regulasi, di mana pemerintah di sini diharapkan dapat memberikan kelonggaran regulasi dalam proses berdirinya badan usaha. Kemudian di bidang market, yaitu dengan meningkatnya sebaran startup di Indonesia, diharapkan pemerintah dapat menyediakan pangsa pasar yang luas serta memberikan fasilitas pendukung untuk pelaku startup. Kemudian kesimpulan, dengan jumlah pengguna internet yang semakin meningkat seiring berjalannya waktu, dan mereka mengetahui bahwa internet dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk menawarkan atau mencari barang dan jasa, di mana transaksi secara offline ataupun online juga telah menjadi hal yang cukup umum di kalangan pengguna internet. Nah, maka hal-hal tersebutlah yang menyebabkan internet menjadi pendorong pertumbuhan dan perkembangan startup di Indonesia. Maka selain internet, jumlah penduduk yang besar dan tingkat konsumsi di Indonesia yang semakin tinggi juga menjadi pendukung pertumbuhan startup di Indonesia. Dalam mendorong pertumbuhan startup di Indonesia ini, diharapkan pemerintah juga dapat memberikan dukungan, seperti melalui program Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang bertujuan melahirkan perusahaan rintisan yang berkualitas dan memberikan dampak positif dalam menyelesaikan permasalahan besar di Indonesia. Atau pemerintah juga dapat secara langsung memberikan suntikan modal serta mengadakan training untuk para sumber daya manusia pelaku startup di Indonesia. Nah, dengan demikian, diharapkan visualisasi yang dilakukan dapat memberikan gambaran tentang kondisi startup yang ada di Indonesia, serta dapat memberikan acuan dasar bagi program-program terkait perkembangan startup di Indonesia. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.